Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah nasional di Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi minggu kemarin. Di mana minggu kemarin kita membahas mengenai faktor-faktor bangsa Eropa ke Indonesia. Ini PowerPoint-nya dari idesejarah.net ya. Silahkan jika mau itu kunjungi saja webnya ke sini. Oke anak-anak, minggu kemarin pun kita membahas mengenai perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas mengenai faktor-faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra hingga akhirnya ke Indonesia. Siapkan buku tulis sejarah dan pulpennya ya. Nah, anak-anak, pada minggu kemarin kita membahas mengenai runtuhnya Konstantinopel atau direbutnya Konstantinopel atau Bizantium dari Romawi Timur oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, begitu ya. Nah, saya ulas sedikit, yaitu di mana kerajaan Romawi Timur pada waktu itu yang menduduki Konstantinopel atau Bizantium atau Istanbul sekarang, akhirnya kotanya jatuh ke tangan kekuasaan Turki Utsmani ya, sehingga mengakibatkan perdagangan antara dunia timur, Asia dan Eropa menjadi mundur ya, atau karena si gerbangnya itu dikuasai oleh Islam, oleh Turki Utsmani, sehingga barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran. Barang-barang tersebut terutama rempah-rempah. Oke, sehingga hal tersebut mengakibatkan perdagangan dan perekonomian bangsa Eropa mengalami kemunduran. Nah, ini silakan untuk dicatat terlebih dahulu faktor-faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. Oke. Nah, penjelajahan samudra bangsa Barat itu dimulai ketika jatuhnya Konstantinopel, yaitu pelaut-pelaut bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi dan pada permulaan abad ke-16 Masehi berhasil menjelajahi samudra yang luas sampai negeri-negeri yang baru ditemukan pada waktu itu, seperti Amerika, Afrika, Asia, hingga ke Indonesia. Oke, kemudian yang menjadi faktor pendorong bangsa Eropa pada waktu itu pun selain jatuhnya Konstantinopel, yaitu kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran. Nah, sebagaimana dimaksud bahwa kisah perjalanan Marco Polo begitu ya. Marco Polo adalah seorang penjelajah begitu ya. Dia berasal dari Italia, kemudian dari Venesia begitu ya, Marco Polo ini. Kemudian dia bersama ayahnya pergi menjelajah pada abad ke-13 begitu, dari Italia menuju dunia timur atau ke daerah sekitaran Cina. Nah, ketika dia sekembalinya dari dunia timur melalui pelayaran ke Eropa, dia menuliskan kisah perjalanannya ini begitu di dalam sebuah buku, yaitu berjudul Book of Various Experience. Saya coba untuk tulis di sini dulu ya. Book, silakan untuk dicatat. Book begitu of various experience gitu ya. Experience. Nah, ini adalah buku yang dituliskan oleh Marco Polo begitu ya. Sekembalinya dia berpetualang menjelajah ke negeri timur atau ke daerah
Cina. Nah, Book of Various Experience ini mengisahkan tentang keajaiban-keajaiban dunia, atau bahasa lainnya adalah Imago Mundi ya. Imago Mundi atau keajaiban-keajaiban dunia. Nah, Mundi. Nah, inilah buku atau kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, Book of Various Experience, atau disebut juga Imago Mundi. Di dalam bukunya terdapat beberapa kisah mengenai negara-negara di timur sana yang memiliki rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa pada waktu itu, karena harga rempah-rempah yang dicari pada waktu itu harganya menjadi mahal. Nah, yang pertama tadi jatuhnya Konstantinopel menyebabkan ekonomi Eropa menurun. Kemudian yang kedua adanya buku Book of Various Experience atau Imago Mundi, hasil dari perjalanan Marco Polo ke dunia timur, di mana di sana menceritakan mengenai rempah-rempah, mengenai keajaiban-keajaiban dunia. Kemudian yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudera? Yaitu adalah penemuan Kopernikus atau teori Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Nah, pada waktu itu singkat cerita, bangsa Eropa mempercayai bahwa bumi itu datar, begitu, tidak bulat, sehingga barang siapa yang berlayar begitu dia tidak akan pernah kembali. Nah, ada seorang ilmuwan bernama Kopernikus mengumpulkan teorinya bahwa bumi itu adalah bulat begitu ya. Nah, pada waktu itu masyarakat tidak percaya begitu, sehingga bertahan selama berabad-abad bahwa bumi itu tidak bulat, sehingga pada suatu saat selama 50 tahun teori itu tidak cukup populer, hingga akhirnya salah satu astronom yaitu Galileo asal Italia membuat sebuah teleskop besar pada tahun 1609. Kemudian mengamati langit dan ia meyakini kebenaran teori Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Nah, dari hasil teori ini membuat bangsa Eropa tidak lagi takut untuk melakukan pelayaran, karena jika bulat maka dia akan kembali. Pertama tadi ya, ketika Konstantinopel jatuh ke Islam, ekonominya Eropa jadi sulit. Kemudian ada buku dari Marco Polo ke dunia timur bahwa di sana ada rempah-rempah. Kemudian bumi itu bulat tidak menyebabkan ketakutan untuk berlayar. Kemudian pun ada penemuan kompas, yaitu penunjuk arah mata angin yang sangat penting di dalam pelayaran pada waktu itu untuk menentukan arah kemana harus pergi begitu ya. Kemudian yang kelimanya adalah semangat Reconquista. Apa sih itu Reconquista? Yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya akibat dendam Konstantinopel atau perang salib yang berkepanjangan begitu ya. Nah, itulah 5 alasan atau 5 faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudera. Silakan untuk dicatat ya. Kemudian alasan penjelajahan Eropa ke Nusantara. 1. Indonesia sejak awal tarikh Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah, apalagi di daerah timur ya, Maluku sana dan sebagainya. Banyak sekali ditemukan pala, kemudian dan lain-lain, yaitu rempah-rempah untuk mengawetkan makanan. Nah, ini sangat mahal pada waktu itu yang dicari orang Eropa. Kemudian rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang Eropa. Nah, ini ya, sebagai obat, pengawet makanan dan bumbu masakan. Nah, orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Oleh karena membeli dari pedagang perantara atau orang ketiga begitu ya, harga rempah-rempah menjadi mahal. Nah, kemudian
Alasan itulah yang membawa orang-orang Eropa ke Nusantara. Ini catat juga ya. Kemudian alasan rempah-rempah di balik kolonialisme bangsa Barat. Mahalnya harga rempah-rempah tersebut mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke daerah sumbernya. Tentu kalau mencari ke daerah sumbernya tentu akan lebih murah begitu ya. Kemudian pada awal kedatangannya, bangsa Eropa hanya ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah sumber rempah-rempah. Namun tujuan tersebut berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Kemudian tujuan bangsa Barat menguasai Indonesia, kenapa menjadi menguasai Indonesia? Yaitu agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Cara tersebut dilakukan dengan menerapkan monopoli perdagangan. Kemudian 2, menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian jalur atau selat Malaka dan sebagainya, sehingga sangat strategis untuk perdagangan. Kemudian mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Ya, karena kita terkenal dengan sumber daya alam yang kaya raya ya. Kemudian ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. Jadi itulah materi hari ini, di mana faktor-faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra ada 5, begitu ya. Mungkin bisa nanti ditambahin lagi ya, ada beberapa beberapa faktor yang kurang lebih tidak termasukkan ke sini, begitu ya, seperti pencarian emas, gold, glory, gospel dan sebagainya. Kemudian alasan penjelajah Eropa ke Nusantara tadi ya, karena Indonesia menarik karena penghasil rempah-rempah. Kemudian alasan rempah-rempah di balik kolonialisme bangsa Barat, yaitu asalnya ingin mendapatkan rempah, pada akhirnya ingin menguasai Indonesia. Kenapa? Ya karena sumber rempah-rempah ada di Indonesia, ingin memonopoli perdagangan. Kemudian ingin menguasai wilayah, menguruk sumber daya alam, dan ikut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha yang tadi silakan untuk dicatat semuanya. Jika terlewat, silakan untuk diulangi lagi videonya ya. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di dalam grup WhatsApp. Ini kalau mau baca-baca mengenai PowerPoint dan sebagainya ada di idesejarah.net, membuatnya Bapak Rahman Ardiansyah. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.